Selamat siang Ibu. Baik, saya Abdul bin Asad, calon guru penggerak Badilaun Kabupaten Lembata. Hari ini kegiatan dari kegiatan kelas, kegiatan praobservasi. Hari ini saya ingin menanyakan tentang persiapan Ibu dalam kegiatan observasi kelas. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Saya memperkenalkan, Ibu memperkenalkan dirinya, nama Ibu, kemudian mata pelajaran apa yang Ibu ajar, dan di kelas mana Ibu akan memberikan pelajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama lengkap saya Ibu Maria Maximila menurut nama. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah bahasa Indonesia. Biasanya perkenalan. Baik, Ibu, jadi hari ini kita melakukan observasi kelas. Saya menanyakan beberapa hal kepada Ibu tentang persiapan-persiapan yang harus Ibu atur dalam kegiatan observasi kelas nantinya. Ada 3 pertanyaan yang saya siapkan, mohon Ibu jawab dengan baik. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti? Silakan. Materi yang akan saya ajar adalah materi tentang teks anekdot. Materi teks anekdot ini mempunyai tujuan pembelajaran, yakni melalui diskusi kelompok serta didik dapat yang pertama menentukan ciri-ciri anekdot, yang kedua membedakan anekdot dan humor, yang ketiga menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Tujuan pembelajarannya ada 3. Terima kasih Ibu. Dari 3 yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada pengembangan yang Ibu capai apa dari materi ini? Dari arah pengembangan yang ingin saya capai di sini berkaitan dengan aspek pengetahuan, karena tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi itu melalui diskusi kelompok serta dapat menentukan ciri-ciri anekdot, membedakan anekdot dan humor, dan menganalisis kritik yang disampaikan itu adalah aspek pengetahuan. Sedangkan aspek keterampilannya tidak termasuk di dalam tujuan pembelajaran. Jadi yang diharapkan di sini aspek pengembangannya adalah hanya aspek pengetahuan. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan 3, strategi apa yang Ibu siapkan? Strategi yang saya siapkan, yang pertama saya mempersiapkan LKPD untuk kerja peserta didik. Ketika saya mempersiapkan LKPD, kemudian saya membagikan kepada peserta didik, kemudian mereka bentuk kelompok, lalu melakukan diskusi kelompok. Setelah dibagi dalam kelompok, peserta didik mendiskusikan, lalu mengerjakan atau menuliskan jawabannya pada lembar kerja yang sudah dibagikan. Dari itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Jadi mudah-mudahan jika Ibu masuk seperti kelas nanti bisa mencapai apa yang diinginkan. Kemudian tercapai, kemudian ada pengembangan yang tercapai, siapa yang bisa menanti. Ibu, terima kasih. Saya ketemu nanti pada saat kira-kira kapan Ibu? Besok. Besok hari Selasa, tanggal 17 ya. Oke. Oke, baik Ibu, terima kasih. Lalu untuk pelajaran hari ini, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau membuka atau memulai dengan sebuah cerita. Untuk itu kalian diharapkan tenang, perhatikan ke sini, simak baik-baik apa yang saya ceritakan ya. Pada suatu kesempatan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur
Joko Widodo berkunjung ke sebuah pasar tradisional. Lalu ketika beliau sedang berjalan, beliau melihat seorang ibu yang sedang berjualan kue. Bukan hanya satu, contoh satu dosen yang juga menjadi jalan. Coba kita baca. Sebuah universitas dan dua orang mahasiswa sedang berbincang. Tono jadi surah jadi tono. Udin. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam acara pasca observasi. Kemarin disuruh dalam proses pengajaran pembelajaran di kelas. Hari ini saya ingin diskusi dengan proses pembelajaran bulan kemarin. Ada beberapa hal yang didiskusikan bersama ini. Yang pertama, apa Ibu setelah mengajar kemarin? Jadi perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas, perasaan saya lega, puas. Sudah puas ya Ibu. Yang kedua, melihat dari proses pembelajaran yang dilakukan sesuai atau belum berdasarkan RP yang dibuat tadi. Kalau ditanya apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai atau belum, kalau dari saya sudah sesuai, yakni tujuan pembelajarannya sudah sesuai dalam kegiatan pembelajaran, sesuai juga yaitu kegiatan pendahuluan isi. Mungkin ada beberapa hal yang masih kurang, tetapi secara garis besar sudah sesuai. Baik, terima kasih. Kemudian bisa mendiskusikan bagaimana bisa digunakan hal-hal yang memuaskan Ibu selama pembelajaran berlangsung, hal-hal kondisi siswa. Baik, jadi kalau saya menceritakan sedikit hal-hal yang memuaskan selama pembelajaran dalam hal kondisi siswa. Jadi saya melihat bahwa selama proses pembelajaran itu siswa aktif, antusias, ketika ditanya mereka aktif menjawab, lalu mereka juga punya rasa ingin tahu. Mungkin hal-hal yang memuaskan selama pembelajaran dan menjadi siswa hanya itu saja. Baik, itu hal-hal yang memuaskan Ibu selama pembelajaran kemarin. Nah sekarang kira-kira hal-hal yang memuaskan apa pembelajaran kemarin? Kalau hal-hal yang tidak memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin itu yang pertama mungkin karena waktu terlalu singkat sehingga kegiatan pembelajarannya yaitu di bagian penutup atau kesimpulan itu belum dilaksanakan karena mungkin dibatasi oleh waktu sehingga tidak sempat. Itu saja yang tidak memuaskan. Baik, yang terakhir, diskusi hal apa yang sudah mantap yang bisa dijadikan sebagai tindak lanjut proses pembelajaran berikutnya. Ya, baik, jadi
mengajar di kelas, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih.